Meriah. Meriah. Punya potensi, tapi tergantung masing-masing orang. Ada orang yang memang bisa dia kelola stresnya dengan baik, mudah-mudahan itu akan terkontrol. Tapi ada juga orang-orang yang sulit untuk mengontrol emosi, mentalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kita semua beresiko. Sekali lagi. Kalau untuk penyuluhan memang 1-2 ada ibu-ibu yang merasa dirinya terganggu. Baik dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, terus gampang emosi, sering terpancing sama omongan bisikan-bisikan. Ada yang jujur mengatakan itu. Tapi kalau mereka tidak ngomong dengan ke kitanya, kita nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya penyuluhan ini, kita tahu ada beberapa warga yang memang sudah menjurus ke situ. Selamat pagi. Yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial atau kejiwaan. Tapi kalau kejadian itu kita memang diwajibkan ya bisa menangani permasalahan yang ada di masyarakat secepat mungkin, sedekat mungkin dengan sistem jemput bola. Ya kita buka layanan yang ya kalau di bahasa puskesmas saya lihat ketuk pintu layani dengan hati. Kalau kematian bisa jadi, karena kan kasus dengan ODGJ ini tidak hanya marah-marah, berhalusinasi, tapi bisa aja dia berkeinginan kuat bunuh diri. Kalau tidak ada dukungan dari siapapun membantu dia, terjadi itu fatal, bisa kematian seperti itu. Gangguan jiwa di Kelurahan Kramat Jati ini, banyaknya pasien ODGJ itu tidak terlaporkan. Kenapa saya angkat menjadi isu seperti itu? Karena di pihak keluarga selalu menyembunyikan atau merasa malu untuk memberitahukan bahwasannya penyakit ODGJ itu adalah aib. Jadi itu jadi sasaran utama buat kita untuk mengkoreksi atau pemantauan atau juga bisa pengobatan bagi yang sudah terdampak kena gangguan jiwa. Itu isu yang paling saya rasa tren banget ya di kelurahan atau di Kecamatan Kramat Jati. Lurusin tangannya kayak naik motor. Dua-duanya pegang. Dua-duanya kayak naik motor. Terus tangannya gini, tangannya lurus. Kalau selama saya telusuri, kebanyakan memang sih faktor ekonomi ya. Terus ada juga sebagian tidak mempunyai pekerjaan. Jadi ada juga sebagian yang ya keluarganya ya itu tadi salah satunya tidak mempunyai biaya untuk anaknya sekolah seperti itu. Jadi jatuhnya ekonomi lagi ya. Saya surveinya itu sih yang saya banyak ketemunya seperti itu. Teman atau adiknya naik lagi. Sekarang kita memang perlu nih jaga jarak. Untuk saat ini kalau kepedulian masyarakat saya perhatikan masih minim ya kepedulian terhadap gangguan jiwa. Tetapi kita akan berusaha supaya masyarakat yang ada di Kecamatan Kramat Jati ini bisa untuk peduli tentang kesehatan jiwa. Banyaknya keluarga-keluarga pasien jiwa ini menolak untuk membawa keluarga gangguan jiwa ke rumah sakit, ke puskesmas. Kalau kita tanya alasannya, bisa menjawab satu karena jauh, bisa juga menjawab karena malu. salah satu permasalahan yang sangat krusial yang memang saya mau angkat untuk menjadi bahan inovasi saya, terobosan saya terkait kebencanaan adalah salah satunya berbasis psikososial. Ya, jadi apa itu? Saya cetuskan perlu kiranya ya kita bentuk juga posyandu kejiwaan karena saya lihat yang terdampak ini korban ini nggak hanya yang normal gitu. Warga PRW 16-nya juga saya lihat banyak yang jadi korban banjir itu berkebutuhan khusus atau penyakit jiwa. Nah, dasaran itulah akhirnya saya bentuk posyandu kita. Alhamdulillah pas dengan jargonnya. Jadi jargon Kelurahan Cililitan ini adalah Cililitan kita ya, kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Ya,
Buka laman webnya? Iya, buka. Nah. Kalau kita tidak action, kita tidak akan... Terus alhamdulillah juga di Cilitan ini ada komunitas yang berbasis kejiwaan. Dan saya juga biasanya PSN yang koordinator dari puskesmas biasanya kan kesehatan lingkungan dari umum gitu. Alhamdulillah dipartnerkan dengan yang Keswa ya. Terus saya lihat juga dari pengampuh atau dari pihak yang berwenang, BPBD dan misalnya Sudin Sosial itu, ini juga sudah mulai merambah nih, ngelihat ke psikososialnya gitu. Jadi gayung bersambut sebenarnya. Kalau dia mau ambil itu bagus, kita senang. Dia nggak ambil, saya tidak mau cemas, saya tidak mau pikirin itu, terbiasa, udah nggak ada sakitnya. Keluhan-keluhan sakitnya nih yang menjadi keterkaitan ibu. Baru aja dibuka aja sudah ada ya yang kita jumpai, ada yang anxiety lah saya bilang, cemas, tegang, khawatir. Apalagi kalau sudah dilaunchingkan posyandu kita atau posyandu jiwa ini, mungkin akan lebih bisa naik lagi yang kasus-kasus depresi atau kasus-kasus anxiety. Ibu emang mau sakit? Apa ibu mau sakit? Ibu saya di rumah sakit udah saya merasa sakit, tapi pas di puskesmas nggak ada sakit. Kalau tidak dibuat seperti itu, tidak akan dapat temuan. Jadi kita perlu juga melakukan screening. Salah satunya screening di posyandu. Bisa dikatakan untuk penanganan pertama, buat kita hasil screening, nanti kita pisahkan yang mana yang tidak mengalami gangguan jiwa, yang mana mengalami gangguan jiwa, itu nanti akan dirujuk. Kalau yang mengalami gangguan jiwa, namanya rujuk internal saja. Nah, dengan adanya posyandu yang dekat dengan masyarakat, yang punya paradigma seperti itu, yang masih malu segala macam, makanya saya berharap nih, masyarakat hilangin deh stigma malu. Kalau kita malu mengungkapkan sesuatu, pasti kita akan repot deh, akan tersesat kemana-mana. Makanya kita harus berani bertanya, ya berani juga keluar dari masalah yang ada, ya kita berpikiran positif aja, bahwa ODGJ itu penyakit biasa sebenarnya, bukan aib. Karena di Indonesia itu banyak yang dihubungkan mistis, aib itu yang harus kita hilangkan. Jadi dihilangkan paradigma atau stigma seperti itu. Insya Allah nanti keluarganya sehat, nggak ada masalah, negara kita bisa maju. Kemana ini Bu? hari ini kita akan ke RW 16. Ada pasien yang dikunjungi itu kondisinya gimana? Saat ini masih stabil. Jadi penemuan itu lebih banyak dibanding dinas kesehatannya. Termasuk jadi kadar itu ikut berperan serta untuk membantu supaya orang kesehatan ini lebih mudah gitu loh. Bu nih di RW saya khususnya ada 4 orang. Cepat, kalau tanpa kita laporan ke puskesmas, orang-orang kesehatan mungkin tidak akan tahu kalau di wilayah kita ada pasien ODGJ. Kalau menurut saya memang sangat penting, karena kita berjalan dengan RT dan RW itu keluarga pasien tidak mempan. Dengan datang Pak Lurah dan Dinas Kesehatan, itu dia langsung terbuka. Tuh, memang sangat dipentingkan dan sangat dibutuhkan kerjasama dengan kesehatan atau dengan Pak Lurah. Ya, jadi pas tanggalnya kontrol, Ibu benar-benar datang ke sana. Jangan Ibu, besok banyak alasan, nggak ada yang nemenin gitu loh Bu. Nah, harus bawa ke sana tuh kontrol rutin. Ya. Pertama yang saya tanyakan kabar si pasien. Udah awalnya gimana, udah ada perubahannya belum gitu. Nah, kalau keluarganya bilang udah ada perubahan, kita bisa nggak diajak bicara si pasiennya gitu. Kalau memang pasiennya bisa diajak bicara, kita bicara. Kalau pasiennya tidak bisa diajak bicara, kita tidak bicara gitu. Itu yang udah kita lakukan ke rumah-rumah si pasien. Tapi Pak RT-nya janji ya, mandi sehari 2 kali, gosok gigi, sama minum obat ya. Iya. Siap. Iya, bercanda ya. Sakit panas waktu masih kecil, jadi kayak begini gitu maksudnya. Kalau ditanya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak gitu.
Ya kadang-kadang dia suka nangis sendiri gitu. Karena ini juga obatnya udah mau habis. Tuh. Kata dokter jiwa harus banyak-banyak diajak ngomong gitu. Saat ini dia minum obat, cuman kalau udah lama nggak minum obat, ya kadang udah lamanya nih, kadang harus ngomong sendiri gitu. Sekarang kan lagi ada yang batuk ya Bu ya? Iya. Mungkin di rumah bisa pakai masker. Udah. Tidak kontrol lagi kan? Enggak. Nah, saya sarankan tetap kontrol ke puskesmas Cililitan. Karena batuknya sudah lebih dari seminggu ya. Ya perasaannya ya biasa aja udah. Tadinya kan awalnya kan sempat malu, ya sekarang sih maunya gimana ya, namanya anak ya. Ya perasaannya ya biasa aja udah. Pengennya sembuh anak saya gitu, kayak anak yang lain-lainnya gitu. Semua nih, cuman sama obat-obatnya. Cuman kalau buat berobatnya diajak apa? Ya diajak. Kalau berobatnya harus bawa pasiennya. Iya, dibawa pasiennya karena kan harus dilihat Bu. Insya Allah akan membantu karena kan sebagian warga masih ada yang malu untuk mengungkapkan kalau dia ada keluarganya salah satu ODGJ. Mungkin dengan adanya di sini dia bisa sharing ke keluarganya yang ODGJ dan bisa terbuka hatinya untuk membawa putra atau putrinya ke puskesmas. Ibu bekerja? Oh, ibu rumah tangga ya? Berarti nanti diluangkanlah waktunya buat dia ya? Jadi seperti itu. Ya saya banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang udah kunjungi si Ferdi. Semoga Ferdi kedepannya cepat sembuh gitu aja kayak anak-anak yang lainnya. Assalamualaikum Pak RT. Kecamatan. Alhamdulillah. Masuk. Diminum. Enggak dibuang. Enggak. Benar. Minum. Makanya ngeri ini. Ngeri apa? Ngeri apa? Ngeri dosisnya kelebihan. Enggak dong. Mas Mansur itu tidak mendengarkan bisikan-bisikan lagi? Enggak. Alhamdulillah lancar. Lancar, tidak ada bisikan. Sebenarnya pendekatan kita terhadap keluarga pasien. Nah, keluarga pasien juga harus pendekatan dengan si pasien. Dengan adanya pendekatan kita berarti menganggap dia sebagai teman. Nah, itu lebih terbuka dianya gitu. Yang sudah saya jalanin di wilayah saya begitu. Tapi alhamdulillah bisa diajak bicara. Tapi kalau tidurnya nyenyak nggak sekarang? Nyenyak. Kalau jam 9 udah tidur, habis sholat isya tidur kan. Oh, itu bangunnya jam berapa Bang? Subuh jam 3:30. Setengah 4. Itu melakukan aktivitas apa? Sholat. Terus? Wiritanya, kalau sambil nonton TV wiritanya subhanallah. Berarti intinya hari ini sampai hari ini Mansur merasa aman dengan adanya Mansur rajin minum obat. Kalau saya kunjungan rumah, saya pasti yang saya tanya dulu adalah apakah rutin minum obat. Kalau dia informasinya rutin minum obat, paling saya hanya mengedukasikan ibu, anaknya perlu nih diajak, contoh, arahkan ke KPSI atau ke UILS. Karena perlu untuk diberi keterampilan. Karena kalau orang ODGJ gangguan jiwa ini biasanya kalau sudah makan obat, taunya merokok, minum kopi. Jadi supaya dia tidak vakum hanya ada tidur, terus hanya merokok, minum kopi saja. Kebetulan kita sudah punya KPSI sama UILS, saya arahnya ke situ tuh. Supaya mereka dapat pengetahuan, dapat keterampilan, seperti itu. Kalau sama sekali tidak peduli, tidak diobati, resikonya ya pasti si ODGJ ini akan ya tidak bisa beraktivitas seperti orang normal. Bahkan bisa jadi ODGJ ini kalau dibiari sama keluarganya begitu aja, ya sudah, tidak bisa sama sekali bersosialisasi dan bekerja. Itu fatal banget sih menurut saya. Seharusnya di ranahnya orang dengan ODGJ perlu pendampingan, perlu dukungan yang kuat. Jadi supaya tidak berisiko lebih fatal lagi, seperti itu.
saya jadikan cikal bakal. Karena baru di RW 16 ini saya bentuk. Dalam perjalanannya sudah kita sosialisasikan ke beberapa RW, ke semua RW lah. Dan berharap warga yang memang punya ODGJ gitu ya, keluarganya atau anaknya atau saudaranya atau tetangganya, jangan malu. Wah, punya anak ini ODGJ malu lah, biayanya mahal lah. Terusnya kita harus naik kendaraan lah yang pakai biaya segala macam. Terusnya harus berhadapan dengan birokrasi, rumah sakit besar. Orang kan kalau yang biasa minder. Nah itu yang kita hilangkan. Bahwa sebenarnya sih berobat mana aja sih bisa gitu. Cuman kalau memang terkendala dengan yang tadi disebutkan, kita siapkan. Mantap. Kasihku apa yang kau berikan. Ada Bapak Lurah, namanya Pak Sukaria, dan Pak RW namanya Pak Haryono ya. Ya. Yang selama ini kalau terjadinya banjir itu orang atau warga yang sudah ada misalkan kayak untuk ODGJ itu selama ini agak keterlantarkan lah, karena dianggap warga itu melihat warga yang terkena ada penyakit itunya itu dianggapnya itu sebagai aib atau sebagai apa. Makanya kita itu mengharapkan dengan adanya kader jiwa ini, si kader tersebut itu bisa mengedukasi keluarganya dulu lah, untuk tidak merasa bahwa dia itu sebagai aib atau sebagai apa istilahnya kalau di daerah itu namanya kutukan atau gimana. Jadi biar dia itu bisa terbuka. Kader kita itu diharapkan untuk bisa mengedukasi keluarganya dulu supaya keluarga itu mengerti bahwa penyakit itu bukan sebagai aib lah. Iya. Jadi bisa terbuka awalnya, terus nanti lama-lama mungkin bisa si pasien tersebut bisa kita deketin, apa yang bisa dibantu mungkin kita bantu. Dan kebetulan kan mungkin kita juga sekarang kan udah kerjasama dengan P3S, misalkan dinas sosial. Kalau dengan adanya ODGJ yang agak agresif mungkin kita koordinasi dengan P3S. Tapi kalau yang ada juga sih emang di sini yang sudah yang punya penyakit itu tuh psikososial itu, jadi ada yang sudah bisa mengambil obat sendiri, jadi dia bisa udah mengendalikan di sini sudah ada. Ada yang sama sekali belum, ada bahkan setelah kader atau kita datengin itu ada yang sampai keluarganya itu nggak boleh sembuh, ada yang seperti itu karena selama ini mungkin kurang tersentuh dengan Pak Lurah adanya keinginan untuk membentuk itu, makanya saya juga semangat juga untuk ikut jadi relawan lah istilahnya, karena sangat-sangat membantu banget gitu untuk keluar warga yang di warga kami kebetulan RW 16 kalau nggak salah ada 5 atau penyuluhan itu sangat penting, edukasi juga sangat penting. Penyuluhan kan untuk memberikan pengetahuan terhadap yang seandainya masyarakat itu tidak mengerti tentang kesehatan jiwa, begitu ada penyuluhan untuk membuka pengetahuan bagi mereka. Nah, edukasi. Kalau edukasi pada keluarga ini sangat penting banget. Kenapa? Dengan edukasi itu kita bisa melalui komunikasi. Salah satunya komunikasi kalau bagi kita tenaga kesehatan kan perkenalan, salam terapeutik itu sangat penting banget bagi keluarga pasien dengan gangguan jiwa, keluarganya. Jadi saya rasa dua-duanya sangat penting. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya bagi yang sudah merasa gejala, saran saya itu memang harus cepat-cepat ke puskesmas ya. Selagi kita sudah ada punya psikolog. Nah, bagaimana nih langkah-langkahnya supaya kita untuk kelola stresnya? Bahagia itu tidak sulit ya sebenarnya. Kita bersosialisasi aja kepada teman, kepada keluarga, kepada orang yang terdekat yang kita kasihi. Itu sudah membuat kita bahagia, itu udah kelola stres loh. Tapi jangan lupa juga makan yang bergizi, serta cukup tidur, dan jangan lupa berolahraga. Itu saran dari saya loh. Seperti itu, Mbak. Ada yang dirasain. Malu tadi malu ya. Malu. Berarti bingung mulu. Lupaan minum obat. Lupaan. Iya. Lupaan apa nggak enak? Lupaan. Kadang nggak enak juga ya. Iya, nggak enak. Iya. Kan rame kalau sore.
saya tidak putus-putus bilangkan screening, karena screening ini deteksi dini perlu banget buat kita semua, baik bagi remaja, bagi orang dewasa, bagi lansia, itu perlu banget untuk melakukan screening sejak dini. Bagi yang sudah terkena dengan penyakit gangguan jiwa atau ODGJ, saya berharap banget keluarga tolong, ayo kita bantu, kita dukung untuk pengobatan gangguan jiwa. Yang dirasakan saat ini ada mual nggak? Mual enggak? Enggak. Ada merasa sesak napas? Enggak. Tidak. Jadi ini nggak boleh putus. Ini 3 ini nggak boleh putus. Tapi minum apa kan? Habis makan nih? Betul. Habis makan ya. Kalau masnya rajin nanti diminum, dokter akan ya, saya hanya berpesan untuk semua warga saya atau wilayah Celilitan khususnya, jikalau memang ada masalah, jangan malu dan ragu untuk mengungkapkan ke kadernya. Insya Allah kadernya akan membantu untuk melanjutkan ke dinas kesehatan. Di Brokol 1 ya? Tapi sebenarnya nggak tahu makanan ini apa yang kegunaan obat ini nggak tahu gitu ya. Kegunaannya? Kalau pohon-pohonan tahu, pudu, angsana, nama obatnya. Jadi ini kegunaannya untuk menstabilkan, Mas. Bilang apa dong sama dokter jantung? Alhamdulillah. Makasih. Terus sama Pak Lurah bilang apa? Terima kasih. Bisa apa gitu yang mau ditanyain? Gitu. Cari kerjaan. Orang dengan gangguan jiwa bisa distabilkan dan dipulihkan. Jangan patah semangat. Mari sama-sama kita membangun ya tentang kesehatan jiwa ini. Jangan malu, hilangkan stigma, no stigma. Ayo kita sehat jiwa, seperti itu. Amin.